Guys, ada Mercedes-Benz 5 juta rupiah. Kita coba cek sedikit ya. Di open di 5 juta rupiah, ada di lot 42 di jba.co.id. Dan di open di harga 5 juta rupiah juga nih. Jadi banyak banget mobil 5 juta rupiah di balai lelang JBA. Oke guys, kita cek ada Alphard 60 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di balai lelang JBA kembali, dan kita akan coba cek unit-unit apa aja yang lagi ready dan unit-unit yang agak menarik ya, yang akan kita coba cek di balai lelang JBA untuk pada siang hari ini. Oke, sebelumnya teman-teman jangan lupa cek di deskripsi, ada informasi menarik dan informasi lengkap tentang balai lelang JBA, ada websitenya dan juga beberapa link yang teman-teman bisa ikutin atau bisa cek untuk mendapatkan informasi tambahan dari video Dozo21 ini. Oke guys, ikutin video gue sampai selesai. Ada unit-unit menarik apa aja di balai lelang JBA ini, stay tune di video Dozo21 ini guys. Oke guys, kita mulai dari Honda City. Ini yang ini GD8 1500cc IDSI tahun 2006 automatic transmission. Grade-nya masih belum terdata, tapi di sini sudah di open di harga 5 juta rupiah. Nah, pajaknya mati di bulan 7 2018 nih guys. Kita coba ceki-ceki aja sedikit untuk Honda City tahun 2006 ini IDSI dengan harga 5 juta rupiah. Ya, ini adalah tampilan dari mesinnya. Kondisinya sih masih terbilang cukup rapi dan belum terlalu banyak rembes, cuman aja beberapa yang sudah mengarat ya dari untuk baut-baut, karena ini pernah sudah di repaint dan kondisinya terdiam lama seperti ini. Oke, ini adalah tampilan dari sisi sebelah kiri dari depan. Kondisinya sih masih cukup oke, hanya velgnya aja bukan orisinil lagi ya, seperti ini kondisinya. Dan ini di bagian belakangnya guys, kondisi stop lamp masih oke. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Belum ada terlalu banyak baret yang berarti, hanya sudah di repaint all body ya. Jadi kelihatannya hanya butuh dipoles lagi, akan lebih shiny. Dan ini kalau gue bilang sih udah cukup proper ya untuk mobil sedan seperti ini. Kita coba intip sedikit di bagian interiornya. Oke guys, ini di bagian interiornya mungkin agak sedikit berantakan ya. Kondisinya harus butuh diperbaikin kembali. Ini adalah automatic transmission. Nah, ini lagi dicek ketebalan catnya. Di bagian atas sih tipis, di bagian sisi-sisinya atau di bagian keseluruhan bodinya selain di atas ya ini tebal ya, kecuali yang atas. Jadi ini sudah terindikasi sudah di repaint dan memang sudah terlihat seperti repaintan. Oke, di bagian interior sih terbilang cukup lah kalau menurut gua. Ya ini harus butuh di trim lagi sih kalau menurut gua, karena kurang apik ya. Dan di bagian ini, di bagian door trimnya sudah banyak bekas lem, dan ini bekas di retrim tapi hanya di lem, dan ini kondisinya kurang apik. Oke guys, ini adalah Honda City GD8 1500cc yang IDSI tahun 2006 automatic transmission. Eksterior ya kalau gue bilang C, interiornya C arah ke D ya. Mesinnya ini C sih, cuman ada di berat power steering, jadi mungkin bagian elektriknya power steeringnya harus dicek. Di open cuman 5 juta rupiah, dan di sini pajaknya mati di bulan 7 2018, agak sayang ya. Di open di 5 juta rupiah, ada di lot 42 di jba.co.id. Oke guys, ini ada mobil selanjutnya Suzuki Crossroad yang RW 415F 2008. Ini manual transmission, odometer di 170 ribuan, eksterior D, interior D, mesinnya di C, nota pajak yang nggak ada, jadi teman-teman harus cek di online. Di open di 5 juta rupiah, kondisinya seperti ini ya. Ini sudah terlihat repaint semua, dan kondisi eksteriornya nih kalau gue bilang kurang, memang D ya. Dan kalau dari sini nih terlihat dari presisi di fender dan juga di bumper depan sebelah kiri ini kurang. Kondisi ban juga kurang lebih 20-30%. Velgnya juga bukan orisinil bawaannya lagi. Di sisi sebelah kanan dari depan pun juga terlihat sama ya. Makanya untuk bagian eksterior nih kurang banget sih kalau menurut gua. Catnya juga agak berantakan. Ini adalah di bagian interiornya, terbilang kondisinya agak kurang ya kalau menurut gua, karena kenapa plafonnya ini kotor banget. Di bagian door trimnya dan juga di dashboardnya sih masih terbilang cukup oke, dan untuk joknya sih juga terbilang masih cukup oke ya. Hanya saja di sini di bagian plafonnya ini kotor banget.
Oke guys, jadi ini adalah Suzuki Crossroad yang RW 415F 2008 manual transmission, odometer di 170 ribuan, eksteriornya D, interior D, mesinnya masih di C, nota pajaknya nggak ada ya. Di open di harga 5 juta rupiah, dia ada di lot 48 di jba.co.id. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id. Oke guys, ini 5 juta lagi buat teman-teman yang tertarik dengan Daihatsu Xenia, kita langsung cek aja. Oke guys, ini adalah Daihatsu Xenia yang 2005 manual transmission. Ini yang 1000 cc, eksterior C, interior C, mesinnya di C, nota pajaknya juga nggak ada, teman-teman bisa cek di online. Di open di harga 5 juta rupiah, kita langsung cek aja sekilas. Untuk di bagian eksterior memang masih terbilang cukup, hanya ada beberapa baret-baret kasar dan juga noda ya di bagian kap mesinnya seperti ini nih. Nah, ini harus butuh dipoles lagi dan ini nggak bisa nih, ini harus di repaint kembali karena ini sudah lebih dari permukaan dari catnya. Sisanya ada beberapa penyok-penyok yang sedikit harus di repair lagi di bagian pintu sebelah kiri ya. Untuk di bagian velg, ini velgnya kaleng pastinya dan ditutup dengan dop seperti ini. Kita coba intip di bagian interiornya. Oke guys, ini di bagian interior masih terbilang cukup ya, dashboard dan juga setirnya ini masih cukup baik. Manual transmission, joknya di sini trim bawaan pabrik dan kondisinya sih masih cukup ya, hanya butuh dibersihkan kembali. Plafonnya juga masih cukup bersih, jadi ini masih terkategori cukup nih. Oke guys, yang nyari mobil 5 juta ini Daihatsu Xenia tahun 2005 manual transmission 1000 cc ya. Odometernya belum terdata. Di sini eksterior C, interior C, mesinnya di C, nota pajaknya yang nggak ada. Di open di harga 5 juta rupiah, ada di lot 45 di jba.co.id. Next nih ada mobil 5 juta lagi, Toyota Calya 1200 cc yang tipe E manual transmission tahun 2017. Eksterior C, interior B, mesinnya di B, dan di sini odometernya sudah 50 ribuan. Nota pajaknya nggak ada ya, jadi teman-teman mesti bisa cek di plat nomornya seperti ini. Jadi bisa cek di online dan di open di harga 5 juta rupiah juga nih. Jadi banyak banget mobil 5 juta rupiah di balai lelang JBA untuk open bidnya ya. Kalau di bagian eksterior ini masih terbilang cukup oke, hanya ada beberapa PR ya di bagian eksterior. Seperti lampu depan sebelah kanan nih agak sedikit pecah karena bekas nyerempet nih. Kondisi velg OEM dan kondisi bannya yang sebelah kanan belakang nih sudah ada bocor. Sisanya masih terbilang cukup oke. Nah, ini di bagian sebelah kiri dari depan kondisinya juga masih cukup shiny catnya, jadi masih oke. Interior tadi gue intip masih terbilang cukup baik ya, jadi ini terbilang masih worth it lah untuk kita beli ini. Nah, ini di bagian kondisi belakangnya masih terbilang cukup normal dan masih apik ya. Oke guys, jadi seperti inilah Toyota Calya E 1200 cc manual transmission tahun 2017. Odometernya di 50 ribuan, nota pajaknya nggak ada, eksteriornya C, interior B, mesinnya di B. Di open di harga 5 juta rupiah, dia ada di lot 47 di Balai Lelang JBA. Jadi teman-teman langsung aja cek di jba.co.id. Oke guys, di lot 54 ada mobil 5 juta lagi, Honda City. Nah, ini kita langsung cek aja. Oke guys, ini Honda City 2007 yang VTEC, kondisinya seperti ini dan automatic transmission ya. Odometer di 99 ribuan, eksterior C, interior B, mesinnya di C, nota pajaknya belum ada, jadi masih menyusul ya intinya. Dan kondisinya di sini di open di harga 5 juta rupiah. Jadi kita coba cek aja dulu sekilas. Untuk di bagian eksterior nih terbilang kondisinya sih kalau gue bilang C cuman arah ke D ya. Walaupun catnya masih oke, hanya ada beberapa yang kurang sih menurut gue di bagian nanti sebelahnya. Velg OEM dari bawaan Hondanya dan kondisi bannya kurang lebih sekitar 30-40%. Nah, ini di bagian sisi sebelah kiri, headlamp yang sebelah kiri sudah mengembun dan kondisi bumper dan fendernya nih sudah kurang rapi ya, harus di repair lagi. Ini di bagian belakang dari Honda City VTEC-nya masih terbilang cukup normal, udah ada defogger pastinya di bagian belakang dan ada beberapa yang butuh di repaint ya di bagian bumpernya. Kalau untuk di bagian interior, joknya kulit dan sudah beberapa ada yang sobek-sobek ya, tapi ini masih minor. Kondisinya sih dashboard masih oke, plafon oke, dan kondisi sisanya masih terbilang cukup sih kalau menurut gue di interior. Oke guys, ini adalah Honda City VTEC 2007 automatic transmission, odometer di 95 ribuan, eksteriornya C, interior B, mesinnya di C, dan nota pajaknya nggak ada. Di sini di open di harga 5 juta rupiah, ada di lot 54. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id. Oke guys, kita cek ada Alphard 60 juta rupiah. Ini adalah Toyota Alphard 2.4 tahun 2008 automatic
automatic transmission, masuknya 2400 cc, odometernya 90 ribuan, eksteriornya C, interiornya D, mesinnya di C. Pajaknya mati di bulan 4 2020 kemarin, di open di harga 60 juta rupiah. Kita coba cek sekilas untuk Alphardnya. Untuk di bagian eksteriornya kondisinya sih kalau gue bilang masih oke ya, masih normal, dan velgnya OEM dari bawaan Toyotanya. Kondisi bannya aja yang kurang lebih 20-30%. Headlamp, fog lamp masih cukup baik sih menurut gua. Kita coba cek di sisi satunya. Oke guys, ini di sisi sebelah kanan dari depan masih terbilang cukup apik ya. Jadi ya masih cukup normal. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek nih di jba.co.id. Kita langsung coba intip di belakangnya. Ini adalah di bagian belakang dari Toyota Alphardnya. Sudah ada defogger pastinya, dan kondisinya sih masih cukup normal. Stop lamp masih oke. Ada 2 titik sensor atau corner parkir ya di bagian belakang. Nah, ini masih semuanya aktif. Kita coba intip sedikit nih di bagian interiornya. Oke guys, ini adalah interior dari Toyota Alphard, dan kondisinya sih joknya kulit dan ada agak pecah-pecah ya. Sudah double sunroof, wood panel semua ya di bagian door trim dan juga konsol tengah, termasuk dashboardnya, dan juga di bagian setirnya nih. Tapi setirnya sudah terbilang agak kusam. Oke guys, ini kondisi dari mesin Alphard 2400 cc masih terbilang cukup oke. Ada beberapa rembes ya di bagian packingnya sih terlihat seperti ini. Buat teman-teman yang nyari Toyota Alphard, ini ada Toyota Alphard 2.4 atau 2400 cc tahun 2008, automatic transmission, odometer 90 ribuan, eksteriornya C, interiornya D, mesinnya di C. Nota pajaknya mati di bulan 4 2020, dan di sini di open di 60 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Toyota Alphard ini, dia ada di lot 56 di jba.co.id. Guys, ada Mercedes-Benz 5 juta rupiah. Kita coba cek sedikit ya. Oke guys, ini adalah Mercedes-Benz E300 tahun 2010, automatic transmission, masuknya 3000 cc, odometer di 85 ribuan, eksterior B, interior B, mesinnya di C. Pajaknya mati di bulan 10 2017 nih, sayang banget ya. Dan di sini di open di harga 5 juta rupiah doang di jba.co.id. Kita cek aja sekilas. Kalau di bagian eksterior ini masih oke banget semuanya. Velg masih OEM dari Mercy, dan juga mesinnya masih terkategori cukup ya. Kondisi headlamp dan fog lamp atau DRL di bagian bawah ini masih oke banget. Kita coba intip di bagian belakangnya dulu. Di bagian belakang juga masih terbilang cukup normal ya. Stop lamp masih oke, defogger ada pastinya, dan di sini masih presisi semua. Kita coba cek di sisi satunya nih. Oke, ini adalah sisi satunya, masih terbilang cukup normal. Kondisi bannya sih masih kurang lebih sekitar 50% keseluruhannya ya. Kita coba sedikit intip bagian interiornya. Oke guys, ini adalah bagian interiornya. Sudah ada wood panel dan kondisinya cukup elegans. Memang ini adalah tipe yang elegans ya. Nah, ini kondisi konsol tengahnya, setirnya sudah agak sedikit kusam, tapi sisanya jok dan juga bagian plafon ini masih cukup normal. Sudah ada tirai ya di bagian sisi sebelah belakang, kiri kanan dan juga belakang. Karena ini tipe elegans, masih cukup oke sih kalau gue bilang untuk bagian interior. Plafon juga masih bersih ya, teman-teman bisa cek sendiri. Oke guys, jadi itulah Mercedes-Benz E300 tahun 2010, automatic transmission, odometer di 85 ribuan, nota pajaknya yang sayang nih di bulan 10 2017. Eksteriornya B, interior B, mesinnya di C. Di open di harga 5 juta rupiah, ada di lot 113 di jba.co.id. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id. Cuman 5 juta rupiah doang nih. Oke, next guys, di sini ada Agya G 2015 di open di harga 45. Kita cek aja sedikit. Ini adalah Toyota Agya tipe G 2015, automatic transmission, 1000 cc, odometer di 104 ribuan, eksterior C, interior B, mesinnya di C. Pajaknya mati di bulan Februari 2020 kemarin, di open di harga 45 juta rupiah. Kalau dicek nih kondisinya sih masih terbilang cukup oke. Sudah sedikit kayak di repaint ya kondisi di bagian eksteriornya. Nah, ini di bagian sisi sebelah kanannya terbilang masih cukup normal dan kondisi catnya masih oke. Ya, ini masih terkategori cukup sih menurut gua, sudah di repaint seperti ini kondisinya ya. Velg masih OEM dari bawaan Toyotanya, dan kondisi bannya kurang lebih masih sekitar 55-60%. Oke guys, ini di bagian belakang dari Agya G-nya sudah ada 2 titik sensor parkir di belakang. Stop lamp masih oke dan kondisinya masih cukup normal. Kita coba sedikit intip bagian interiornya nih. Oke guys, ini di bagian interiornya masih terbilang cukup oke. Door trim masih oke, joknya masih trim bawaan pabrik, automatic transmission, dashboard dan juga setir belum ada kusam termasuk di bagian plafon. Jadi masih cukup oke ini untuk di bagian interiornya.
Oke guys, ini adalah Toyota Agya G 2015 automatic transmission 1000 cc, odometernya di 104 ribuan, eksterior C interior B, mesinnya di C. Pajaknya mati di Februari 2020 kemarin, di open di harga 45 juta rupiah, ada di lot 85 ya di jba.co.id. Ada Avanza S, ini 45 juta rupiah, eksterior D interior C, mesinnya di C, odometernya 229 ribuan. Ini tahun 2010, manual transmission ya, jadi nota pajaknya nggak ada, jadi kita nanti cek aja dulu eksteriornya nih, teman-teman bisa cek. D interior C, mesinnya di C. Nah jadi seperti ini penampakannya, sudah ceper banget, kondisi bannya sudah bocor semua, seluruh velgnya nih kaleng semua, sudah tidak presisi ya di bagian bumper depannya dan fendernya nih. Lalu di bagian headlampnya sudah kurang lebih kusam, grillnya sudah diganti dengan grill yang kawat seperti ini. Kondisinya nih kalau gue bilang sih agak ceper. Nah ini kalau kita lihat dari sisi sebelah kiri dari depan, kondisinya memang cukup dibilang eye catching ya, karena ini untuk anak muda nih oke banget sih. Cuman 45 juta rupiah. Kita langsung intip coba di bagian belakangnya nih. Oke guys, ini di bagian belakang dari Avanza S, kondisinya sih masih cukup normal. Hanya saja di sini mufflernya sudah diganti dan kondisi ceper banget ya. Stop lampnya dilapisi dengan stiker smoke seperti ini, dan pasnya ada di fogger nih di bagian belakang. Cuman untuk wiper belakangnya sudah tidak ada. Kita intip coba di bagian interiornya. Oke guys, ini di bagian interior dari Avanza S sudah di cover dengan trim joknya warnanya orange dan hitam seperti ini. Cuman ada yang berbeda juga sih, di bagian sebelah drivernya sudah agak kusam. Door trim sedikit mengusam, sudah ada double blower ya pastinya tipe S ini. Head unitnya single din, dashboardnya agak sedikit kusam ya. Dan ini adalah bagian row dari tengahnya. Plafon sih masih terbilang cukup oke, dan ini masih harus dibersihkan lagi aja sih, banyak sampah aja di bagian dalamnya. Oke guys, jadi ini adalah Toyota Avanza S 2010 manual transmission, odometernya di 229 ribuan, nota pajaknya nggak ada, jadi teman-teman bisa langsung cek di plat nomornya. Di eksteriornya D, interior C, mesinnya di C, dan teman-teman bisa cek kenapa eksteriornya D, karena udah ceper, velgnya kaleng, dan kondisinya butuh banyak PR ya. Di open di harga 45 juta rupiah, teman-teman langsung cek aja di jba.co.id untuk Avanza tipe S ini. Dia untuk saat ini nih ada di lot 188. Oke guys, jadi masih banyak banget, kayak ada Toyota Camry di sini di lot 134 di open 89 juta, eksterior C, interior C, mesinnya di C, automatic transmission nih, tahun 2010. Nah seperti ini kondisinya, masih oke ya, masih oke banget nih kalau gue bilang. Oke guys, adalah Toyota Camry V 2010 automatic transmission, odometer di 180 ribuan, nota pajaknya masih belum terdata, dan di open di 85 juta rupiah. Kondisi sih masih oke ya, kalau menurut gue masih serba C, hanya velgnya aja diganti seperti ini dengan imitasinya E-status seperti ini. Kondisi bannya udah kurang lebih 40%, sisanya sih masih oke banget ya. Nah ini di bagian sisi satunya, jadi kondisinya masih oke. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Camry V, ini ada di lot 134, saat ini di open di 85 juta rupiah, masih ada di jba.co.id di lot 134. Oke guys, jadi masih banyak banget unit-unit di balai lelang JBA, ada kurang lebih 600 unit kendaraan yang akan dilelang pada setiap hari Selasanya. Jadi buat teman-teman langsung aja cek di jba.co.id untuk informasi lebih lanjutnya tentang balai lelang JBA ini ya. Oke guys, mungkin sekian aja untuk informasi tentang liputan open house di balai lelang JBA untuk siang hari ini. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya, support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.